Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota Vinadia Firdaus, Fitria Ramadhani, dan Liati Wahyuni akan mendiskusikan tentang reproduksi sel. Yuk simak videonya. Pengertian dari reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Lalu, tujuan dari sel bereproduksi adalah memperbanyak sel hingga terjadi pertumbuhan, pembentukan sel baru yang berbeda dari induknya, pembentukan sel baru yang tentu lebih mudah dan sama dengan yang sebelumnya, pembentukan jaringan. Kelima adalah regenerasi sel, dan yang keenam adalah pembentukan individu baru dan lain-lain. Sel pada makhluk hidup. Makhluk seluler terbagi atas eukariot yang berinti sel dan prokariot yang tidak berinti sel. Bakteri dan ganggang biru termasuk ke dalam prokariot. Sedangkan sisa makhluk hidup yang lain termasuk dalam kelompok eukariot. Reproduksi merupakan ciri makhluk hidup, yaitu memproduksi individu yang baru yang sama dengan individu terdahulu. Reproduksi tingkat sel merupakan dasar dari reproduksi makhluk hidup. Bahkan bagi makhluk uniseluler dengan reproduksi sel sudah menyempurnakan proses siklus hidupnya. Pada eukariot, sel terbagi menjadi sel vegetatif dan sel generatif, dan siklus hidupnya juga dapat dilaksanakan melalui siklus vegetatif atau aseksual, atau secara generatif seksual. Kedua siklus tersebut merupakan sistem reproduksi yang berbeda, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Pada prokariot, walaupun ada proses mirip seksual, namun produksi selnya hanya satu jenisnya, yaitu reproduksi vegetatif. Selanjutnya yaitu reproduksi prokariot dengan pembelahan biner. Bakteri memperbanyak diri melalui pembelahan secara biner, di mana satu sel akan memperbanyak diri menjadi dua sel. Oleh karena bakteri merupakan makhluk bersel tunggal, maka sel baru yang terbentuk dari pembelahan tersebut sudah merupakan makhluk hidup baru. Jadi, panjang daur hidup bakteri sama dengan panjang daur hidup sel. Bisa dilihat pada gambar, sebelum melakukan pembelahan, sel dewasa akan melakukan sintesis bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sel baru. Kromosom yang tadinya terdapat bebas di dalam plasma, pada awal pembelahan sel akan menempel pada membran sel. Dan kemudian bersamaan dengan pembesaran ukuran sel berlangsung sintesis DNA atau penggandaan kromosom. Setelah dua kromosom baru selesai dibentuk dan sel telah mencapai pembesaran maksimum, maka akan terjadi pembelahan sel dan terbentuklah dua sel baru. Lalu yang kedua yaitu reproduksi sel eukariot. Siklus selnya, eukariot mencakup kelompok terbesar dari makhluk hidup, meliputi makhluk bersel tunggal dan bersel ganda. Pada eukariot bersel tunggal seperti kamir, sebagaimana pada bakteri, reproduksi sel sudah merupakan reproduksi sel makhluk hidup. Pada eukariot bersel ganda seperti tumbuhan, reproduksi sel merupakan satu bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada titik tumbuh, seperti pada ujung akar atau pucuk, akan terjadi pembelahan sel secara berkelanjutan. Siklus reproduksi sel eukariot terbagi ke dalam 4 tahap, bisa dilihat pada gambar. Tahap awal, ketika sel akan melakukan pembelahan pada periode G1, dia akan tumbuh memperbesar diri dan aktif melakukan sintesis bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelahan sel. Selanjutnya, sel akan mensintesis atau menggandakan bahan genetiknya pada periode S sehingga setiap kromosom menjadi 2 kali lipat. Persiapan akhir pembelahan pada periode G2, sel akan tumbuh kembali mencapai ukuran maksimum dan mensintesis perangkat-perangkat mitosis. Setelah seluruh perangkat telah disiapkan sel, kemudian akan membelah pada periode M, menghasilkan sel-sel baru. Pada periode M ini terdapat 2 cara pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis, yang satu dengan yang lain mempunyai tujuan yang berbeda. Pada mitosis merupakan cara untuk memperbanyak sel. Pembelahan suatu sel menghasilkan 2 sel anak yang sama dengan sel induknya.
Sedangkan meiosis merupakan cara untuk menghasilkan sel gamet dari sel induk gamet. Sel-sel gamet yang dihasilkan dapat berbeda satu dari yang lain dan juga berbeda dari sel induk gamet. Baik, selanjutnya adalah reproduksi vegetatif melalui mitosis. Jadi, secara garis besar, mitosis itu dapat dibagi ke dalam 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Lalu ada tahapan yang namanya intrafase, merupakan tahapan antara dua pembelahan sel, yaitu periode inti mencakup tahapan G1, S, dan G2. Lalu kan tadi reproduksi vegetatif melalui mitosis itu kan dibagi menjadi 4 tahapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan pertama, yaitu tahap profase. Jadi pada profase ini dibagi menjadi 3 tahapan lagi, yaitu tahapan awal, tengah, dan akhir. Lalu pada profase awal itu ditandai dengan mulainya tampak serat-serat kromatin. Lalu pada tahap tengah itu sudah terlihat pemisahan kromosom yang satu dengan yang lainnya. Terus kromosom sudah mempunyai bentuk yang tebal dan pendek. Proses penggulungan DNA juga berjalan secara terus-menerus sampai tahap profase akhir. Lalu kromosom tersebut akan mempunyai ketebalan serta pendekatan yang maksimum. Oleh karena itu, kromosom telah digandakan pada periode S. Namun, masing-masing kromosom anak masih disatukan pada satu titik yang disebut juga sentromer. Kedua kromosom anakan yang masih disatukan oleh sentromer disebut juga kromatid. Lalu yang kedua ada yang namanya tahapan metafase. Jadi pada tahapan ini ditandai dengan lenyapnya membran inti. Kemudian muncul serat-serat halus dari dua kutub yang berlawanan. Serat tersebut akan menempel pada sentromer dan menarik kromosom ke arah dua kutub yang berlawanan. Lalu yang ketiga ada yang namanya tahap anafase. Pada tahap ini daya tarik benang akan menyebabkan kedua kromatid anak akan terlepas dari ikatan sentromernya menjadi dua kromosom baru. Kemudian kromosom baru itu akan berimigrasi ke dua kutub yang berlawanan. Lalu ada yang namanya tahapan yang keempat, yaitu ada nama tahapan telofase. Pada tahapan ini adalah tahapan akhir. Kromosom-kromosom baru sudah terpisah dan berkumpul pada kutub yang berbeda. Baik, selanjutnya ada yang namanya reproduksi generatif melalui meiosis. Jadi meiosis itu berlangsung pada sel atau jaringan nuftah. Pada saat pembentukan sel gamet, secara garis besar meiosis dapat dibagi ke dalam dua periode pembelahan sel, yaitu pembelahan sel 1 dan pembelahan sel 2 atau sering disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi pada tahapan setiap periode pembelahannya terdapat tahapan yang lebih kecil yang mirip tahapan yang ada pada meiosis, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 untuk meiosis 1, serta profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 untuk meiosis 2.